Sobat Gamer. Nah, ini depan kita nih udah rame banget nih. Kalau rame-rame gini dan videonya di akhir tahun, pasti GameMax mau ngasih sesuatu yang baru buat kalian. Di video kali ini saya ditemani oleh Mamang Rakit, Mas Joko, the best. Nah, PC yang keren ini nih, yang RGB-nya bisa diatur-atur ini, kita akan menjelaskan dan juga nanti kita akan menjual nih one on one ya, hanya satu buat kalian Sobat Gamer yang pengen ngerakit PC di akhir tahun dan juga yang beruntung karena cuma satu, jadi berebutan ya, cepet-cepetan gitu. Tanpa basa-basi, kita mulai videonya. Nah, Sobat Gamer, biasanya PC rakitan itu yang kalian lihat di e-commerce brandnya warna-warni. Misalkan nih, CPU coolernya pakai brand A, terus power supply-nya pakai brand B, casingnya, fan-nya, apa segala macem. Beda-beda. Jadi, buat ngeklaim garansi, jika ada troubleshoot, itu agak repot gitu, karena nggak satu pintu. Nah, di GameMax rakitan kali ini, udah kalian tenang aja. Kita kasih garansi satu pintu lewat GameMax gitu. Jadi, semuanya brandnya menggunakan brand GameMax nih, kecuali PGA-nya. Gitu. PGA dan motherboardnya karena belum bikin GameMax kayak. Betul. Hanya peripheral gamingnya aja guys. Oke nih, karena PC-nya udah keren banget, pasti kalian nunggu kan spesifikasinya kayak apa, walaupun sudah kelihatan sedikit. Mamang Ivan akan jelasin spesifikasinya nih. Kita mulai dari GameMax dulu deh. Boleh. Kenapa kita pakai GameMax Vista 2? Ya, ini Vista 2 yang warna hitam, yang MATX. Jadi Vista tuh ada macam-macam guys ya. Iya. Ada Vista 2 COC, Ada Vista yang COC, putih, ada yang putih hitam, ada yang Vista 2, ATX, MATX, pokoknya lengkap. putih hitam ada semua gitu. Ini satu produk terbarunya GameMax juga tentunya di 2025 ini, terus dengan desain-desain identitas GameMax yang baru ya, seperti kayak di atas ini, terus panoramik ya, kayak akuarium, depan kaca, samping kaca begitu ya. Terus kipasnya juga bisa banyak nih, ada 9 ya, bisa 3 di bawah, 2 di samping, 3 di atas, belakang satu gitu ya. Dan ini kita pakai kipas yang udah semuanya sama nih bentukannya. Iya, dari GameMax semuanya. Dan ini panoramika 270 derajat. Benar, dari depan ke samping nih ya, Iya, full lah gitu. Lalu tadinya Vista yang pertama kan I/O panelnya ada di bagian atas nih. Nah, mungkin susah kalau PC-nya di atas meja gitu Iya. kan. Kalau mau nyolok ini kan kalau nggak diraba harus berdiri dulu. Aduh, Jadi kita kan harus Gen Z mageran nggak sih? Gen Z, we don't have Iya. cash. Taruh aja nih, dipindahin sama GameMax nih ke depan. Dari meja tuh tinggal langsung bisa colok. Bener, Nggak harus kalau- berdiri-diri, langsung di sebelah keyboard soalnya. Ngepamerin PC ya kan, tinggal gitu doang tuh nyala tuh. Apalagi port-portnya ini udah port-port terbaru ya kan. Iya benar, portnya udah terbaru, udah USB 3 semua, terus USB Type-C juga yang kenceng yang 10 Gbps gitu. Terus yang tadi karena memang kipasnya banyak, ini tentunya airflow-nya luar biasa ya. Lu bisa masuk intake dari samping, dari bawah, terus keluaran dari atas dan dari belakang. Nanti di atas juga bisa dipasangin I/O water cooling tentunya. Berarti gitu. kita bisa pasang I/O-nya nih yang di depan ini ada dua ya. Di samping sini 240 ya? bisa ya 240. Di atas 360. Iya, di atas 360. Tapi gua saranin di bagian atas aja sih. 360 aja, 360 biar langsung. kacau. Oke nih, tadi ada sempet bahas fan juga yang udah satu ini ya, satu jenis nih. Iya. Nah, kayaknya di sini nih ada menggunakan dua jenis nih, yang biasa sama yang reverse tuh. Kenapa tuh? Benar banget. Ini kita fan-nya pakai yang ini nih. GameMax Tornado T12 ARGB. Ini juga yang terbaru ya, yang RGB-nya juga unik menurut saya sih, ini garis-garis gitu ya. Iya, cloud desain gitu ya. Iya, simple, nggak terlalu rame lah. Oke. Dan tetap cakep gitulah istilahnya. Wow. Kita pakai yang reverse di bawah nih untuk masukkan udara dari bawah ke atas. Ini karena casingnya ini mesh ya, bolong-bolong ini. Nanti ada detail. Nanti di birol sama kameramen saya. Lalu dari samping sini juga kita pasang reverse untuk intake juga, karena ini bolong belakangnya nih dan ada dust filternya. Jadi tenang aja, nggak bakal langsung cepet kotor. Nah, untuk bagian atas dan belakang untuk keluaran kita pakai yang biasa. Ini spesialnya Tornado ini, selain desainnya baru, terus identitas GameMax yang baru, ini juga kipas yang paling kencengnya GameMax saat ini, sampai 2000 RPM. 2000 guys. Makanya kita kecilin kipasnya, kalau kita full speed nanti berisik suaranya, suara kipas semua blubuk gitu. Paling kencengnya GameMax saat ini mungkin paling atasnya ya, kasta paling tingginya. Tentu terdapat seri
reverse dan yang biasa, Yang biasa. dan warna hitam, warna putih juga ada. Tergantung tema rakitan. Kebetulan kita pakai semua rakitan hitam ya. Nah, tadi kita udah bahas kipasnya yang which is sudah powerful, sangat serbaguna dan cocok banget gitu loh ya guys. Outfit PC lu ya kan. Boleh nggak sih ngomong outfit PC, nanti komen di bawahnya guys. Terus kita bahas ke CPU coolernya nih. Kita pakai Sigma 620 nih. Ini juga kayaknya line up GameX terbaru ya. Iya, Gitu. Sigma 620 ini juga produk GameX terbaru untuk cooling CPU yang heatsink single tower 6 heat pipe. Cocok ya buat Iya. casing mini, kita pakai single tower aja. Dan ukurannya lumayan nih, kalau pakai casing yang agak gede itu nggak kelihatan kopong gitu loh. Iya, kayak Padat gitu loh. Casing yang estetik yang saya lihat nih. Spesialnya Sigma 620 ini tentunya ada layarnya. Sekarang kayaknya Ada layar guys. cooling, motherboard semua ada layarnya ya, bisa nonton Bisa, anime. bisa ada ini ya, adegan-adegan anime misalkan yang lagi yang lagi ngadu pedang gitu ya kan, atau Iya. mungkin lagi anime joget-joget yang diulang-ulang looping gitu kan. Kalian Benar. masih suka kan seperti itu? Oke. Ada layarnya, bisa dikasih video, dikasih gambar atau apapun itulah gitu yang kalian suka, animasi juga bisa. Jadi bisa gambar bergerak, tidak hanya gambar statis yang udah preset ya gitu. Yoi. Tentunya juga dengan tambahan fitur bisa monitoring suhu kalian. Apapun itu ya, bisa sih. Kemarin udah tak coba, bisa suhu VGA bisa, suhu memori bisa, suhu CPU bisa, terus penggunaan VGA memori, prosesor juga bisa, bahkan storage pun bisa dipantau sama softwarenya dari GameX ini. Jangan-jangan ini GameX lebih transparan dari pemerintah Wakanda. Wakanda tentunya ya, aman. Oke, kita tadi udah bahas komponen GameX hampir semuanya nih. Ada satu lagi nih, power supply-nya. Ini nih pasti nih yang ditunggu-tunggu. Power supply GameX aman nggak sih guys? Aman nggak sih guys? Ya aman dong guys, karena sudah terverifikasi dari Cybernetic dan juga ada sertifikat 80 plus yang bisa kalian cek sendiri. Gimana Mas Ivan? Power supply kita pakai yang 650 watt dari GP series ini, 80 plus bronze. Kita nggak pakai yang gede-gede, kenapa? Karena memang build-nya juga irit daya ya. Irit banget. Iya, nggak banyak peripheral yang boros-boros. Nanti kita akan bahas kita pakai CPU dan VGA Iya, apa. VGA. Makanya cuma 650 watt. Ini GP series yang warna hitam, 650 watt, 80 plus bronze dengan garansi 3 tahun. Wow, garansi 3 tahun guys. Aman banget garansinya 3 Dan tahun. ini udah baru juga tuh kabelnya. Kabelnya udah flat dan emboss ya. Jadi pokoknya dari segi daya, dari segi estetik, dari konektivitas, yang dari casingnya itu semuanya udah terbaru guys. Jadi kita bisa bilang ini adalah PC budget rasa sultan yang udah all around. Jadi kita udah bahas semua komponen GameX-nya. Sekarang kita bahas dari komponen-komponen hardware-nya nih yang nanti ngekompa kalian saat main game ataupun lagi editing ataupun produktivitas kalian nih. Kita mulai dari apa nih? Dari CPU. CPU dulu. Dari CPU ini tentunya tidak bisa ditunjukkan ya karena udah dipasang dalam sini. Udah di bawah. Ada di bawah. Ting. Ini apa alasan pemilihan Kita ini? platformnya kita pakai AMD, Ya. AM5 soketnya. CPU-nya kita pakai AMD Ryzen 7500E. Sebuah prosesor yang tanah kantong lah ya sebenarnya ya Tanah untuk kantong. ukuran CPU kelas tengah gitu ya. Dan platformnya baru masih udah AM5 gitu, masih panjang umur platform ini. Karena harganya dan tawaran performa yang bisa dia berikan itu masuk banget sih menurut gua. Bahkan bisa dibilang ini walaupun CPU-nya rilis 2024 apa sebelumnya gitu ya. Ini masih bisa gua bilang ini CPU of the year dari 2024 bahkan sampai sekarang nih. Dia ada 6 core 12 thread dari Zen 4 arsitekturnya dan ya itu tadi platformnya AM5. Berarti memang sudah diakui ya kalau dia sudah masuk CPU of the year gitu teman-teman. Jadi nggak usah mempertanyakan kualitasnya seperti apa guys. Udah percayalah dengan AMD. Karena harga RAM lagi mahal nih. Lagi Kita mahal. bahas RAM-nya deh. Oh, Kayaknya iya. teman-teman belum pernah dengar atau baru pertama kali dengar dengan brand RAM satu ini. Nah kita pakai apa nih Mas Ivan nih RAM-nya nih? RAM-nya kita pakai Torosus. mereknya. Torosus. DDR5 tentunya karena kita pakai AM5 ya platformnya pasti tentunya DDR5. Makanya platformnya masih future proof banget ini. Betul, masih bisa kita upgrade. Yang penting udah pakai AM5. Nah, itu kita kapasitas 32 GB dual channel jadi dapat 2 stick 16 GB kali 2 kan jadi 32 GB. 32 giga nih ya. Wow, Gila, little monster nih. Udah guys. mau 2024
26 masih masa 8 GB 16 GB enggak lah. Langsung lah 32. Nah, saya nggak tahu tuh harga RAM-nya. Mungkin harga RAM di komputer ini adalah komponen termahal dari semua. Iya ya. Dari semua komponen yang ada di dalam komputer ini ya. Buat RAM-nya nih kenceng banget ya. Ini berapa kecepatannya berapa nih? Kalau nggak salah kemarin itu 5.600 MHz. Jadi udah banget loh guys. oke banget lah. Dengan komponen yang kita bikin setup ekonomis tapi rasa sultan itu udah paling oke gitu. Yang penting 32 GB. Sekarang harga RAM mahal, lu dapat 32 GB udah bersyukur aja guys. Bersyukur banget guys ya. Sekarang kita bahas VGA-nya nih. VGA-nya pakai Zotac di sini. Kita pakai RTX 5060. Oh, ya. Team Green. Tentunya RTX lah ya. RTX. Hari gini Karena masa ada RTX ya. ray tracing dan bisa disulap-sulap. Iya, ini penerusnya 4060 dengan performa sekitar 25% lebih kencang dari 4060 biasa. Nah, makanya dipilih kenapa? Karena beda harganya sama 4060 biasa itu kemarin cuma beberapa ratus ribu. Nanggung ya? Iya, nanggung. Terus bedanya 25% kan lumayan ya. Lumayan, 20% itu kerasa loh guys kalau FPS dan kalian main game kompetitif gitu ya. Iya, walaupun VRAM-nya hanya 8 GB tapi ya untuk game yang biasa kita mainkan gitu casual, kalau nggak ngejar game AAA yang paling baru dan paling tinggi lalu main di resolusi yang 4K gitu, ini udah cakep banget. Tapi kalau Jadi kalian mau udah yang oke hack banget. end nanti kita buatin ya. Min, jangan komen di kolom komentar. Iya, Min, saya bikin punya dong. uang 50 juta gitu misalnya. Uang kripto saya udah lagi saya cairin nih ya kan, langsung boleh juga auto Min. Bikin yang paling mahal nih, deposit boom gitu. Kita buat sih. Kita buat gitu. Nah, kita udah bahas semua. Nah, sekarang nih komponen yang menampung semua dari komponen-komponen kecil tadi nih, motherboardnya nih. Nih, kita motherboard. dari tadi nih nungguin pasti nih motherboard. Motherboard kita pakai ASRock Stroke guys. B650M HDV M.2. M.2 Ini motherboard sebenarnya kelas value, tapi banyak dicari orang. Yes. Karena memang fitur yang ditawarkan menarik ya. Dia punya regulator daya yang mumpuni, bahkan mau dikasih Ryzen 9 pun di sini bisa sebenarnya. Masih bisa banget. Slot memori cuma 2, itu kalian mau yang overclock memori itu juga ini kenceng. Ini adalah motherboard yang pernah memecahkan rekor-rekor overclocking andalan Wow. ASRock dulu ya. Sebelum ada X870E Taichi OC Formula, sekarang udah ada penggantinya. Walaupun kelas-kelas ini tapi Wah, potensinya luar biasa udah, ini. udah ada testimoni ya kan kayak gitu. Dan karena pakai AM5 yang umurnya dijamin Panjang. iya panjang, ada minimal 3 generasi kata AMD, itu dijamin AMD langsung. Kalau misalnya nanti kalian mau upgrade, sekarang kan udah ada Zen 5, nanti Zen 6 upgrade gitu ya, ada prosesor baru muncul, kalian masih bisa langsung upgrade ke sini. Tinggal copot CPU yang lama, colok CPU yang baru gitu. Paling tinggal update BIOS saja gitu guys. Yoi. PC ini ya kan karena sekarang zamannya investasi ya kan, mau kripto, emas segala macam, PC juga investasi guys. Jangan RAM juga sampai- jadi investasi sih Iya, sekarang. RAM sekarang. RAM tuh sekarang udah ditaruh di locker yang emas nih, bisa sebelahnya emas, sebelahnya RAM gitu. Jadi kalian nggak perlu buat kedepannya sih atau meminimalisir upgrade yang kurang major gitu. Iya. Misalkan harus upgrade Mau upgrade satu harus ganti semua. CPU fan nggak perlu, Nggak perlu, gitu. betul Upgrade banget. aja, misalkan mau upgrade CPU-nya atau VGA-nya, cukup di situ aja. Nah, ini ada satu nih yang ketinggalan nih, SSD-nya, NVMe M2-nya. Oh Apa tuh iya, ngomongnya tuh? SSD-nya Ya, kita pakai apa tuh? Torosus juga. Dari Torosus juga. guys. Tentunya udah NVMe ya. Ya. NVMe kita pakai yang 512 GB. Berarti ini teman-teman, buat komponen yang teman-teman lihat ini, peripheral gaming semua full menggunakan GameX, dan Betul. juga ada brand Torosus dari RAM sama storage-nya yang udah keren banget, dan juga brand-brand yang udah terkenal lain kayak ASRock, kayak Zotac gitu ya kan teman-teman, yang pastinya aman banget. Dan seperti Mimin bilang tadi, ini semua garansinya satu pintu. Jadi teman-teman nggak usah repot lah ngecek brand A, brand B. Tolong nggak, kita urusin karena satu pintu guys. Karena ini PC rakitan dari GameX. Ini belum kita namain nih, karena ini PC apa ya, future proof ya. Kita namain ini apa ya? Project Zero. Project Zero boleh? Oke. Hai Project Zero, kamu sudah dinamain ya. Oke, ini Project Zero nih. Ini udah ada tes nggak nih, Mas Joko nih? Ada tes apa aja nih di PC Project Zero kita ini? Udah beberapa gua lakukan tes, mungkin nanti datanya bisa editor saya taruh di slide sebagai slideshow ya. Iya. Di berikutnya. Tentu saja ini target PC-nya adalah mid end. Kita akan tes di beberapa game sintetik maupun content creation kayak rendering atau transcoding video gitu ya. Wow.
Nah, ini beberapa settingan yang gua pakai di game Cyberpunk 2077 dan kalian bisa lihat b-roll beberapa hasil testingnya. Dan inilah setting dari game Black Myth Wukong yang gua gunakan, yang bisa kalian ganti-ganti juga di sini bisa dilihat. Dan ini walkthrough benchmarknya yang gua lakukan. Nah, ini game terakhir. Ini Expedition 33, ini setting yang ada di gamenya yang gua pakai selama melakukan pengujian. Dan gua menguji di tempat pertama setelah kita selesai prolog. Jadi semenit kita jalan aja, itu cukup konsisten dan cepat ya. Ini bisa kalian lihat langsung b-rollnya. Oke, ini jadi beberapa tes yang udah gua lakukan ya. Ini pertama gua kasih screenshot untuk spesifikasi lengkap dari PC ini, yaitu pakai AMD Ryzen 7500F dengan motherboard ASRock HDV B650M, terus memori ada 32GB dual channel DDR5, terus pakai VGA dari Nvidia GeForce RTX 5060. Di sini kita pakai merek Zotac ya. Oke, lanjut. Kita mulai dari benchmark yang ringan-ringan aja dulu, yang gampang. Kita benchmark storage-nya dulu. Storage kita di sini pakai NVMe dari Torosus, NVMe PCIe Gen 3x4 512GB. Di sini bisa dilihat sequential read-nya ada di 2 Gbps ya, up to 2 Gbps, dan sequential write-nya di 1,7 Gbps. Ini bisa juga dilihat smart-nya yang berarti masih baru banget ya, baru power on-nya baru 7 jam dan power on count-nya baru 12 kali dinyalakan. Ya cukup oke, menurut saya cukup standar, oke lah untuk sebuah SSD NVMe PCIe Gen 3x4 normal ya. Nah, untuk benchmark game di sini gua benchmark dengan beberapa game, nggak banyak sih, cuma 3 game AAA semua. Gua nggak ngetes game yang esports lagi ya, karena PC budget segini game esports pastinya dilibas saja ya. Jadi langsung game AAA. Pertama gue punya Cyberpunk 2077 ya, sebuah game tech demo yang bisa dimainkan. Menurut gue ini, gue mau kasih lihat dari sekian banyak tes yang gue lakukan ini, settingan mana yang bikin lu bisa main 60 fps minimal di PC GameX Project Zero ini. Di sini bisa dilihat, untuk bisa mencapai 60 fps average, lu harus menggunakan DLSS quality, tentunya dengan ray tracing yang aktif dan ray reconstruction diaktifkan untuk gambar yang lebih bagus. Dan di sini gue sudah melakukan pengujian dengan DLSS yang pakai Transformers model ya, yang gambarnya lebih bagus daripada DLSS yang pakai CNN model versi sebelumnya. Game selanjutnya ada game kerasakti dari negara Tiongkok, Black Myth Wukong. Ini game yang sangat berat katanya, termasuk sangat berat. Di sini ya terbukti memang berat. Kalau mau 60 fps kita sudah harus pakai frame gen di game ini ya. Kalau tidak pakai frame gen, hanya DLSS, kita dapat cuma di 50 fps di sistem GameX Project Zero ini. Cuma emang gambarnya bagus banget sih ini game sih menurut gue ya. Jadi lu nggak nyalain fitur apa-apa yang aneh-aneh yang gimana-gimana banget, udah bagus gamenya. Nah, game selanjutnya ini agak menarik nih, karena game ini menjadi Game of the Year di tahun ini ya, 2025. Ada Clair Obscure Expedition 33. Di sini gamenya sebenarnya nggak berat-berat amat, kayaknya setara Cyberpunk ya. Kalau menurut gua tingkat berat grafiknya terbukti masih di native masih sekitar 40-an. Sedangkan untuk mendapatkan 60 fps di game ini, lagi-lagi kalian harus menggunakan DLSS ya. Hail DLSS by Nvidia. Terima kasih Nvidia. Tetap di DLSS quality. Nah, game ini juga ada frame gen-nya yang gua cobain. Di sini ada gua cobain native ya, tanpa DLSS, frame gen doang. Bisa ternyata. Itu langsung jadi 80 karena base lu ada di 40 kan. Di 2 kali langsung jadi 80-an. Dan kalau pakai DLSS quality ditambah frame gen, dia bisa jadi 100-an fps. Ya sesuai ya. Ini kita di DLSS doang yang quality kita dapat 60 fps. Lalu kita frame gen kali 2 jadi 100-an ya, hampir 120 gitu. Ya jadi menurut gua PC ini sih cukup oke ya, cukup kekinian lah. Dan RTX 5060 itu tidak selemah yang saya kira pada awalnya sebenarnya. Karena ya, benchmark pakai RTX 5060 saya sejujurnya pertama kali di PC ini ya, secara game gitu ya. Biasanya pakai sintetik doang, ternyata buat main game terkini 5060 itu bisa segitu performanya ya, cukup kenceng lah, tidak mengecewakan amat, jadi mantap.
Nah, pasti ini yang kalian tunggu-tunggu nih, ya kan nih. Harganya berapa, Min? Harganya berapa? Terus dijualnya kapan, ya kan? Ini pokoknya video ini udah tayang, kalian langsung ngechat, mau Instagram, mau WhatsApp, mau apapun ya. GameMax, Min, gua mau beli project rakitan Project Zero, ya kan? Berapa nih harganya nih, Mas Joko? Apa kita spillnya pas mereka nanya aja nih? Harganya Di bawah 20 juta nggak? Oh iya, terakhir sih kabar-kabar burungnya katanya mau dijual modal aja. Wow. Mungkin bisa ada yang menebak modalnya berapa. Kayaknya harga sih masih NDA, nanti kita abis ini rilis kita langsung tulis di caption dan di deskripsi aja. Jadi buat harga kalian nanti DM aja deh pokoknya ke kita kasih harga modal, dan ini one on one ya, cuman satu kita rakitin, karena yang rakitin Mas Joko, karena Mas Joko yang rakitin, Mas Joko yang ngerti, jadi Mas Joko sekalian jelasin gitu teman-teman. Guys, buat kalian yang beli PC one on one kita ini yang stoknya cuma satu ini ya, very limited edition ya, akan mendapatkan banyak merchandise dari GameMax nih. Ada dapat hoodie, dapat VGA bracket itu tuh yang anti sagging. VGA bracket dapat GPU kaos 192 masih. Iya, kaos 192. Masih ada ya Kak? Kaos yang Mimin pakai. Iya, benar, kaos yang Mimin pakai yang baru, terus dapat keychain. Pokoknya merchandise yang kita punya kita buat kasih GameMax semua. kita kasih semua. Aman. Oke guys, nah itu buat kalian yang mau beli PC ini langsung DM Mimin aja ya. Harganya berapa? Intinya kalian akan kaget dengan harganya deh pokoknya. Oke, tanpa berlama-lama, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya Inggar dan ada Mas Joko, kami dari GameX Indonesia, Be Cool, Be Gamer. Dadah guys. thank you.